Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, untuk bahasan kali ini ya, ini sebetulnya bahasan terakhir. Nanti kita akan ringkas. Kemudian setelah kita ringkas, mungkin kalau ada waktu sepertinya nggak akan cukup ya untuk hari ini. Mungkin kita untuk pekan depan kita akan lihat, kita akan mentatbikan apa yang telah kita pelajari kepada matan al-Ujurumiyah lebih, maksudnya supaya terbayang kita itu lagi membahas apa. Sebetulnya kita mungkin 40% sudah beres ya. Taib. Untuk malam hari ini, kita akan membahas yang namanya yang ketujuh ya. Yang ketujuh kita akan membahas al-ismu alladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin sebetulnya, maksud la yansharif itu. Yang tidak bertanwin. Isim la yansharif yang tidak bertanwin, kita bahas dulu hukumnya. Hukmuhu dalam keadaan rofa, ciri rofanya itu dengan ad-dhammah. Ketika nasab, ciri nasabnya itu dengan al-fathah. Nah, ketika jar, cirinya juga dengan al-fathah. Jadi tidak berubah fathah-fathah. Contohnya ketika rofa, misal jadi fa'il. Kata Ahmad. Ahmadu. Ahmadu ini adalah kata yang masuk kepada isim la yansharif. Maka kita lihat, masukkan ke dalam hukum, misal ketika masuk ke rofa dia jadi fa'il. Ja'a Ahmadu. Pertama, dia itu tidak bertanwin, sudah. Yang kedua, dia itu rofanya itu dengan dhammah, juga sudah. Yang kedua, misal dia jadi maf'ul, ra'aitu Ahmada. Yang pertama dia tidak bertanwin, kemudian ciri nasabnya dengan fathah, juga telah sesuai. Kemudian kalau dia jar, misal kemasukan huruf jar, marortu bi Ahmada. Ya. Pertama dia itu tidak bertanwin, yang kedua majurnya itu dengan fathah juga. Ini hukum isim la yansharif ya. Hukum isim la yansharif. Kemudian isim la yansharif ini bisa dikatakan isim la yansharif harus terkumpul padanya dua illah. La budda fihi, di dalam, harus ya, la budda itu harus, fihi di dalam isim la yansharif itu illatani, adanya dua illah atau dua sebab. Dua sebab. Sebab yang pertama, tarji'u ilal lafzi. Afwan, ilal makna. Yang kedua, tarji'u ilal lafzi. Sekali lagi, harus terkumpul padanya, harus ada dua ilah, yang kembali ke makna dan yang kembali ke lafaz. Kita akan rinci apa maksud yang kembali ke lafaz dan yang kembali ke makna. Sebagaimana yang kita ketahui, sekali lagi,
Isim la yansharif itu harus terkumpul padanya dua sebab. Sebab yang kembali kepada makna dan sebab yang kembali kepada lafaz. Illah wahidah. Sebab yang pertama, tarji'u ilal makna. Yang kembali ke makna. Maka ada dua kemungkinan. Kita lihat maknanya itu apakah al-alamiyah, nama. Jadi isim la yansharif atau kata la yansharif itu kita lihat harus ada ilah yang ini, yang kembali ke makna. Yang pertama, apakah dia itu nama atau kita bilang al-wasfiyah, dia itu sifat. Jadi kita harus tentukan. Misal kata Ahmad. Ahmadu. Ahmad ini nama atau sifat? Tentu nama. Berarti kita masukkan ke kelompok al-alamiyah, alamiyah ini. Atau kata yang lain, misal jau'anu. Jau'anu, lapar. Jau'anu ini sifat atau nama? Kita bilang sifat dan masukkan kepada wasfiyah. Ini baru satu ilah. Kan harus ada satu lagi. Yang satu lagi, ilah wahidah tarji'u ila lafzi. Yang kembali ke lafaz, kan harus berkumpul ya. Dua ilah ini, yang ilah kembali ke makna dan ilah yang kembali ke lafaz itu harus berkumpul. Maka dengan kata lain, ilah yang kembali ke makna berupa alamiah ketika bergabung dengan yang kembali ke lafaz, ini ada 6 kemungkinan. Adapun yang di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yang kembali ke ilah wahidah yang kembali ke lafaz beserta alamiah. Yang pertama, at-ta'nits bi ghairil alif. Dia mu'annas bukan dengan alif. Jadi at-ta'nits bi ghairil alif. Contohnya kata Aisyatu. Aisyatu ya. Contohnya kata Aisyatu. Maka kata Aisyah itu adalah nama. Nah, itu sudah mencakup sebab yang pertama, dia dapat dimasukkan kepada isim la yansharif. Maka kita harus lihat juga alamiah itu yang kembali ke mana? Bagaimana yang kembali ke lafaz? Oh, yang pertama yang kembali ke lafaz karena dia mu'annas, namanya itu mu'annas, tetapi mu'annasnya itu bukan karena alif. Mu'annasnya itu ada taknya, ada tak marbutoh. Yang kedua ialah at-tarkib al-mazji. At-tarkib al-mazji. At-tarkib itu susunan, al-mazji itu mazji itu yang dicampur. Jadi susunan yang dicampur. Maksudnya apa? Kita lihat contohnya saja. Contohnya itu adalah hadra mautu. Hadra maut adalah nama tempat di Yaman. Hadramaut pertama dia itu nama atau sifat, kita bilang nama ya, nama tempat. Kemudian harus ada yang kembali ke lafaz. Kita bilang yang kembali ke lafaz karena dia itu at-tarkib al-mazzi, susunan yang
campur. Maksudnya gimana? Hadramaut ini seperti kata hadara dan maut gitu. Padahal dia itu sudah jadi satu kata. Yang ketiga, ziyadatul alifi wan nuni. Penambahan alif dan nun di akhirnya. Jadi yang pertama dia itu nama tetapi diakhiri oleh alif dan nun. Contohnya apa? Contohnya Sulaimanu. Semuanya jangan bertanwin ya karena isim layan sharif. Sulaiman ini adalah nama dan dia ditambah alif dan nun di akhirnya. Diakhiri alif nun. Yang keempat namanya yang keempat ialah sebab yang kembali ke lafaz waznul fi'li. Namanya itu berasal dari wazan fi'il atau dari bentuk fi'il. Misal, contohnya namanya itu adalah Yazidu. Namanya itu adalah Yazid. Ini adalah dari kata zada yazidu tasrifannya. Atau mungkin kita bisa bilang namanya itu yuflihu. Bisa ya. Dari kata aflaha yuflihu. Orang yang beruntung misal. Emang katanya diambil dari bentuk fi'il. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-ujmah. Al-ujmah. Al-ujmah itu adalah asing. Jadi ketika kita bilang alamiah, ini nama, kemudian dan ujmah, kita dapat simpulkan nama asing ya. Contohnya, nama asing itu banyak ya dalam nama nabi juga, seluruhnya nama asing. Kecuali sunsam lah kita bilang. Ibrahim misalnya. Ibrahimu. Ini itu nama asing ya. Nama asing. Dan dia masuk ke isim layan sharif karena dia nama dan ujmah nama asing. Kalau kita bilang seluruh nabi itu asing illa seluruh nama nabi itu asing kecuali sun syamlah. Sodnya Solih, nunnya Nuh, shinnya Syuaib, mimnya Muhammadun, lamnya Lutun, haknya Hudun. Ini adalah nama-nama nabi yang asing kecuali yang ini. Jadi ini pengecualian dari nama-nama nabi. Solihun, Nuhun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kembali kepada lafaz dan beserta alamiah, berarti yang keenam, ialah al-adalu. Al-adlu. Adal disebutnya ya. Jadi adal itu ya maksudnya bentuknya itu dalam satu bentuk ya. Namanya itu dalam satu bentuk ialah namanya bentuknya fu'alu. Maka dapat kita simpulkan contohnya kata Umaru. Ini Umaru masuk ke isim layan sharif. Kenapa? Karena dia nama dan adal. Wazan atau bentuknya itu dalam bentuk fu'alu. Atau contoh yang lain Zufaru. Ya, beberapa nama ada Zufar namanya. Inilah alamiah yang kembali ke lafal. Ada 6 beserta alamiah. Kemudian yang kembali ke lafaz beserta wasfiyah kita bilang ada 3. Yang pertama ialah ziyadatu al-alifi
wan nuni. Jadi dia itu sifat tetapi yang diakhiri oleh alif dan nun. Contohnya kita bilang jau'anu atau atsyanu. Jau'an lapar, atsyanu itu haus. Ini adalah kata-kata sifat yang diakhiri alif nun. Yang kedua, sifat tetapi bentuknya waznu al-fi'li. Bentuknya wazan fi'il. Wazan fi'ilnya seperti apa? Bentuknya itu adalah kata af'al ya. Af'alu. Bisa kepada isim tafdil ya. Isim tafdil itu kan af'alu wazannya. Atau warna ya. Maka kita bisa bilang contohnya kata afdolu. Afdolu ini masuk ke isim la yang shorif. Atau warna, contohnya ahmaru. Karena ini adalah afdol ini yang lebih utama, ahmar ini yang merah, maka dua-duanya sifat yang bentuknya wazan fi'il atau bentuknya bentuk fi'il dalam bentuk af'alu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir yang kembali ke lafaz beserta wasfiyah ialah al-adalu. Lafaz-lafaznya terbatas, yaitu masna, wa thulatha, wa ruba', wa ukharu. Lafaz-lafaznya cuma ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Inilah kata al-adl. Makanya Syekh Anas sering guyon di sini katanya, makanya kalau yang mau adil harus ada 4. Ini kata al-adlu harus ada 4 kata saja ya, maksudnya terbatas dalam 4 kata, masna wa thulatha wa ruba wa ukharu. Mas wa thulasu berarti ya, wa ruba'u wa ukharu. Dan inilah bentuk-bentuk isim la yansharif dan illah-illahnya. Maka kita bisa identifikasi kalau kita menemukan kata ini masuk ke isim la yansharif atau tidak. Misal kata syu'batu. Ini kalau kita bilang misalkan jangan dulu, ini syu'bah. Ini syu'bah ini masuk ke isim la yansharif atau tidak. Pertama kita tentukan dia itu nama atau sifat. Kita bilang syu'bah ini nama seseorang. Berarti kita lihat ke alamiah. Dari ke-6 ini, 1 sampai 6 ini, mana yang cocok dari syu'bah ini? Kita bilang dia itu mu'anas yang bukan dengan alif. Oh, berarti ilah syu'bah masuk ke isim la yansharif, kita bilang al-alamiyah. Alamiyah nama ma'a at-ta'nis bi ghairil alif, seperti itu. Contoh ya. Contoh kata syu'bah. Contoh kata yang lain. Contoh kata yang lain, misal kata Imran. Imran. Ini nama atau sifat? Kita bilang nama. Oh, thayyib. Nama yang cocok dari nomor 1 sampai nomor 6 apa? Kita bilang ini yang diakhiri alif nun. Oh, berarti ziyadatul alif wa nun. Maka kita bilang dia masuk ke isim la yansharif. Kenapa? Karena al-alamiyah dia itu nama ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Nah, seperti itu.
Kalau kata Zaidun, ini masuk isim lain shorif tidak? Kita bilang tidak ya. Kenapa? Karena dia walaupun nama, sekedar nama, tetapi tidak ada yang cocok dari 1 sampai nomor 6 ini. Jadi hukum asalnya itu dia itu harus terbentuk dari 2 sebab, yang kembali ke makna dan yang kembali ke lafal. Kemudian, nah ini kemudian hunaka, di sana ada illah wahidah, satu sebab taqumu maqama illataini. Di sana itu ada satu ilah tetapi yang menempati tempat 2 ilah. Kalau tadi harus ada 2 ilah, di sini ada ilah atau sebab yang khusus, sekedar hanya ada satu sebab itu sudah bisa masuk ke isim la yansharif. Apakah sebab itu? Yang pertama ialah sighatu, bentuk, muntaha, akhir, al-jumu' jama'. Jadi bentuk akhir dari jama'. Maksudnya apa? Contoh kata kalbun ini tuh jangan ini. Yang contoh kata falsun. Falsun ini adalah uang ya, uang. Kalau dijamakkan menjadi fulus. Ini jamak. Kemudian bisa dijamakkan lagi menjadi aflus. Kemudian bisa dijamakkan lagi tetapi bentuk yang terakhir tidak bisa dijamakkan lagi. Contohnya afalis. Dan afalis ini disebut sighatu muntaha al-jumu', bentuk akhir dari jama'. Jadi jama' itu sebetulnya bisa dijamakkan lagi tetapi bentuk terakhir dari jama', contohnya seperti itu. Dan wazan bentuk akhir dari jama' itu sebetulnya ada wazannya. Contohnya misal mafa'il atau mafa'il atau fawa'il. Seperti ini saja. Urutannya mafa'ilun atau afwan mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu. Contohnya masajidu. Contohnya lagi mafatihu. Mafatihu. Qawariru dan sebagainya ya. Jadi wazan itu seperti itu. Jadi sekedar dia bentuknya bentuk akhir dari jama, mafa'il atau masajid, ini bukan nama, bukan sifat, sekedar afwan, bukan maksudnya bukan karena itu ya, sekedar dia bentuk akhir dari jama, masajid itu dia sudah otomatis masuk ke isim la yansharif. Yang kedua, dia itu hanya satu sebab tetapi menempati 2 sebab yang barusan, maka dia hanya ada satu sebab saja langsung masuk ke isim la yansharif. Apa? At-ta'nis, nama itu mu'annas, bil alif, dengan alif. Jadi ada kata mu'annas tetapi mu'annas itu bukan dengan ta' marbutoh, dengan alif. Dan alifnya itu ada alif al-maqsurah dan alif yang al-mamdudah. Contoh kata yang diakhiri atau mu'annas itu dengan alif maqsurah, contohnya ialah
Hubla. Hubla ini diakhiri oleh alif maksurah, mu'annas. Ini adalah orang yang hamil, perempuan yang hamil. Contoh yang lain misal sohro. Ini juga gurun ya, sohro. Masuk ke isim la yansharif. Kenapa? Diakhiri oleh katanya itu mu'annas dengan alif maksurah. Kalau yang alif mamdudah, contohnya misal hamra'u. Baydha'u. Hamra'u ini merah, tetapi merahnya untuk perempuan. Baydha'u juga putih, tetapi putihnya untuk perempuan. Hamra kalau untuk laki-laki ahmar, kalau baydha untuk laki-laki abyad. Atau contoh yang lain misal kata ulama'u. Contohnya lain zumala'u. Ini bentuk-bentuk di kata tersebut mu'annas dengan alif mamdudah. Ini bahasan tentang isim la yansharif. Kemudian isim la yansharif itu ya seluruhnya baik satu illah menempati dua illah atau karena terbentuk dua illah, isim la yansharif itu ada syaratnya. Maka kita bilang syartu al-ismi alladhi la yansharif. Syarat isim la yansharif. Yang pertama, an yakhluwa min al. Jadi harus kosong dari alif lam. Yang kedua, alla yakuna mudhafan. Jangan menjadi mudhaf. Jangan menjadi mudhaf. Maka kalau syarat ini tidak terpenuhi, jadi salah satu syarat ini atau dua-duanya tidak terpenuhi, kita bilang idza tal syartun. Diselisihi kecolongan apa ya, atau satu syarat saja tidak terpenuhi. Min hadzaini asyartaini, dari dua syarat ini, fayujarru atau kita bilang yujarru. Yujarru, dia itu majrur bil kasroti. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka dia majrurnya itu dengan kasroh. Maksudnya seperti apa? Kalau isim la yansharif kan, misal nazartu ila Ahmad. Ahmad ini isim la yansharif. Maka dia itu majrurnya itu dengan fathah. Kita bilang nazartu ila Ahmad. Atau nazartu ila masajid. Nazartu ila masajid. Atau kita bilang nazartu ila nazartu ila contohnya yang cocok seperti itulah ya. Kita bilang dia itu isim la yansharif. Maka dia majrurnya itu dengan fathah. Maka ketika contohnya atau syaratnya tidak terpenuhi, contoh karena kemasukan al, karena masjidnya itu kemasukan alif lam, jadi nazartu ila al masajidi gitu.
kalau ada alif lam. Bagaimana kalau diidhofahkan masjidnya? Asalnya masajidah, kalau diidhofahkan, kalau dia jadi mudhof, maka majrurnya juga dengan kasrah. Nazartu ila masajidikum. Nah, jadi majrurnya juga dengan kasrah. Jadi kembali kepada hukum asal. Jadi inilah dua syarat isim la yansharif. Harus kosong dari alif lam dan jangan menjadi mudhof. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka majrurnya seperti biasa dengan kasroh. Baik, sebetulnya udah beres ya. Udah beres, ini sudah muatannya udah mantap. Ini sampai di sini sebetulnya harus betul-betul di luar kepala ya, di dalam kepala mungkin ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita membaca, mengi'rab, ini kaidah semuanya akan keluar. Maksud akan keluar itu akan bermunculan. Akan menentukan bisa atau tidaknya kita mengi'rab dan paham tidak atau tahu kedudukan dan ciri-cirinya dalam mengi'rab ini umdah atau pokoknya ya. Tihang utamanya itu bahasan sampai di sini. Ini baru sebagian ya, baru sebagian. Cuman ini penyokong utama. Adapun selain dari ini ya ana bilang mungkin di durusul lughah pun sebetulnya untuk menentukan kedudukan i'rab sebetulnya tidak terlalu susah ya. Tidak terlalu susah sebetulnya. Tetapi kita bingung kenapa? Karena susunan kata tersebut sudah ada tambahannya, kemudian ciri-cirinya juga sudah berbeda. Ala kulli hal kita ringkas yang telah kita pelajari dari bab i'rab ini secara ringkas ya, tidak terlalu panjang. Ana batasi maksimal 10 menit. Atau lebih mungkin ya. Kita lihat saja. Al-i'rab ya kan dulu sering ana ulang i'rab itu ada 4 ya. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, al-jarru dan al-jazmu. Kemudian masing-masing dari i'rab ini mempunyai ciri tentu ya, tentu. Dan yang masuk ke bentuk atau masuk ke kategori rafa disebut marfu, yang ke nasab disebut mansub, yang ke jar disebut majrur, dan yang ke jazm disebut majzum. Yang masuk ke kategori fa'il disebut yang masuk ke kategori marfu salah satunya fa'il, mubtada, khobar. Kalau yang ke mansub contohnya al-maf'ul bih. Kalau majrur yang kemasukan huruf jar atau al-mudhaf ilaih. Yang majzum tentu kita sudah bahas ialah al-mudhari', al-majzum. Fi'il mudhari' yang kemasukan jazim. Maka ini adalah bentuk-bentuk kedudukan kan ya? Ini adalah bentuk-bentuk kedudukan. Maka siapakah yang akan mengisi atau kata yang mana yang akan mengisi fa'il, kata yang mana yang akan mengisi mubtada, kata apa yang mengisi khobar, maf'ul bih, mudhof ilaih atau fi'il itu sendiri. Kata yang mana? Nah, kita itu sedang membahas kata-kata yang akan menempati fa'il, mubtada, khobar, maf'ul bih atau yang akan menempati marfu, mansub, majrur, majzum. Maka yang pertama yang telah kita pelajari, yang pertama isim dulu ya, al-asma. Yang pertama ialah al-ismu al-mufradu. Isim mufrad. Kalau kita lihat dalam keadaan ar-raf'u, isim mufrad itu
marfu'nya dengan ad-dhammah. Kemudian dalam keadaan an-nasbu, kurang panjang. Ini kalau dalam keadaan an-nasbu, mansubnya itu cirinya dengan al-fathah. Kalau dalam keadaan al-jar, cirinya itu dengan al-kasrah. Yang kedua, selain isim mufrad, ialah al-mutsanna, yang menunjukkan kepada dua. Jadi kalau mau murojaah isim mufrad ini apa ta'rifnya, kemudian sebutkan apa namanya, hukum rofa, nasab, dan jar, atau ciri-ciri ketika nasab, rofa, nasab, dan jar. Mutsanna itu marfunya dengan, kita bilang, ini yang keluar dari hukum biasanya, dia itu dengan al-alif. Marfunya dengan al-alif. Mansubnya dengan al-ya. Majrurnya juga dengan al-ya. Kemudian yang kedua ialah, yang ketiga ialah jam'ul mudzakkar as-salim. Maka marfu'nya dia dengan al-wawu. Mansubnya dengan al-ya'u. Majrurnya dengan al-ya'u. Ja'a muslimuna, ra'aitu muslimina, marartu bi muslimina. Yang keempat ialah jam'ul muannas as-salim. Jama' muannas as-salim, contohnya muslimatun. Maka ketika rafa, ja'at muslimatun dengan ad-dhammah. Ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Maka ketika mansubnya dia dengan al-ya. Mansubnya dengan al-ya. Afwan. Ra'aitu muslimatin dengan kasroh. Kita bilang dengan al-kasroh. Kemudian jarnya dengan al-kasroh. Hukum asal ya. Hukum asal rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Itu hukum asal. Kemudian yang kelima ialah jam'ut taksir. Jam'ut taksir itu sama seperti isim mufrad. Marfunya dengan ad-dhammah, mansubnya dengan al-fathah, jarnya dengan al-kasrah. Kemudian yang keenam ialah al-asma al-khamsah. Isim-isim yang 5. Maka isim-isim yang 5 ini marfunya dengan al-waw, mansubnya dengan al-ya, mansubnya dengan al-alif, ra'aitu abaka, majrurnya dengan al-ya.
Ini al-asmaul khamsah. Kemudian setelah selain al-asmaul khamsah dan yang terakhir yang telah kita pelajari ialah al-ismu alladzi la yansharif. Inilah yang akan menempati tempat fa'il, khobar, mubtada, maf'ul bih, mudhaf ilaih. Inilah kata-kata yang akan menempati tempat tersebut. Isim la yansharif marfu'nya dengan ad-dhammah. Mansubnya dengan al-fathah. Majrurnya dengan al-fathah juga. Jadi ini yang keluar dari hukum asal. Hukum asal itu sebetulnya hukum asal tetap ya. Kalau rofa itu dengan ad-dhammah, ini hukum asal. Kalau nasab itu dengan al-fathah, jar itu dengan kasrah. Selain dari itu keluar dari hukum asal atau cirinya itu akan berbeda dari hukum asal. Yang keluar dari hukum asal ialah musanna, dhammahnya dengan alif. Kemudian ya ini adalah kata-kata yang keluar dari apa ciri-ciri dari alamatul i'rab yang keluar dari hukum asal. Yang berbeda warna, yang dikasih tanda. Kemudian sebetulnya kita dapat tambahkan juga di sini yang nomor 8 ialah apa yang namanya? Isim akhiruhu al-alif. Isim yang akhirannya alif seperti kita langsung contoh saja, contohnya al-fata. Ini berarti mahal i'rabnya itu takdiron. Maka kalau kita lihat marfu'nya itu dengan ad-dhammah al-muqaddarah. Kenapa? Karena at-ta'adzur sebabnya. Ini juga sama al-fathah al-muqaddarah sebabnya juga. Kenapa muqaddarah? Dikira-kira sebabnya sama at-ta'adzur. Kasroh juga ketika jar marartu bil fata ialah al-kasroh al-muqaddarah. Kenapa? At-ta'adzur. Uzur menerima harokat. Selain yang akhirannya alif, ada juga akhiruhu al-ya. Akhirannya ya, contohnya al-qadhi. Maka ketika marfu, cirinya ialah dhammah yang dikira-kira, dhammah muqaddarah. Kenapa? Sebabnya itu adalah as-siqalu, berat ya. Kemudian untuk nasab, cirinya itu fathah itu zahirah. Ra'aitul qadhiya ya. Fathah. Untuk jar kemudian sama al-kasrah al-muqaddarah. Kasrah yang dikira-kira sebabnya adalah siqal, berat. Nomor 10 ialah isim al-mudhaf ila al-mudhafu ila ya'il mutakallim, yang diidhafakan kepada ya mutakallim. Contohnya adalah misal kitabi, asalnya kitabui atau dan sebagainya. Kitabai dan sebagainya ya. Ini mawani al-khamsah atau pembahasan i'rabnya itu takdiri ya. Maka ketika rofa dia itu dengan
ad-dhammah al-muqaddarah, sebabnya itu apa? Harakatul munasabah. Jadi bisa dilihat kembali kepada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, sambil murojaah, ini hasilnya ringkasannya. Kalau ketika nasab juga sama, al-fathah al-muqaddarah, sebabnya apa? Sama, ialah harakatul munasabah. Harokat yang menyesuaikan kedatangan ya. Ketika jar juga sama, al-kasrah al-muqaddarah. Sebabnya juga sama, harakatul munasabah. Ini baru di isim. Ini baru di isim. Jadi yang keluar dari hukum asal ini ya, dhammah muqaddarah, ya. Fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah juga sama. Ini baru di isim. Kalau di fi'il, tentu yang kita akan masukkan ke dalam sini, ini kan bagian dari i'rab ya, yang akan menempati marfu, yang hukumnya marfu, siapa mansub atau sebagai apapun itu ya, yang masuk kategori i'rab, tentu yang akan masuk ke sini adalah fi'il mudhari. Kenapa? Sebagaimana yang kita telah ketahui di dalam mu'rab dan mabni, fi'il yang mu'rab itu cuman fi'il mudhari saja, adapun madhi dan amr itu mabni. Yang pertama di dalam al-af'al, al-mudhari', fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang belum bersambung dengan apapun. Yang mana? Yang 5, tasrifan yang 5. Yang telah kita bagi dulu. Yaf'alu, taf'alu hiya, taf'alu anta, af'alu dan naf'alu. Maka dalam keadaan ar-raf'u, dalam keadaan rafa, dia itu contohnya yadhhabu misal. Marfunya itu dengan ad-dhammah. Kemudian ketika nasab dengan al-fathah. Kemudian ketika jazm, tidak ada jar ya di di fi'il, ketika jazm dia itu dengan as-sukun. Ini hukum asal dan ciri asalnya. Kemudian ada juga al-af'al al-khamsah. Fi'il-fi'il yang 5 yang bersambung dengan alif, waw dan ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dengan taf'alina. Maka di sini dia itu marfu'nya dengan thubutun nun, tetapnya nun. Kata nasabnya dengan hadzfun nun, dengan menghapus nun. Ketika jazmnya juga dengan hadzfun nun. Kemudian selain al-af'al al-khamsah, kita juga ada al-mu'tal al-akhir, yang huruf fiilnya di akhirnya berupa huruf illah. Yang akhirannya huruf illah ini dibagi 3. Yang pertama, ketika akhirannya itu alif, maka hukum ketika rofa ialah ad-dhammah al-muqaddarah. Sebabnya apa? At-ta'adzur, sama uzur dalam menerima harokat. Ketika nasab sama al-fathah al-muqaddarah, sebabnya sama at-ta'adzur.
Kalau dalam jazm kita bilang kita hapus huruf ilahnya. Hadfu harfil ilah. Kita menghapus huruf ilahnya apa? Yaitu al-alif ya. Yang kedua, selain mu'tal akhir alif ialah al-waw. Contohnya yad'u. Maka ketika marfu, dia itu dengan al-dhammah al-muqaddarah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah as-siqalu, berat. Yad'u asalnya yad'u, berat. Tetapi ketika nasab, dia itu nampak harokatnya itu dengan al-fathah saja. An yad'u. Kalau ketika jazm sama ya, hadfu harfil ilah. Sebabnya apa? Ya, yang dihapus apa? Ialah al-waw, huruf ilah itu sendiri. Yang ketiga, huruf ilah yang akhirannya al-ya, yaqdi gitu ya. Maka ketika marfu, dia itu dengan al-dhammah al-muqaddarah. Sebabnya apa? Sama ya, as-siqal, berat. Ketika nasab, sama nampak harokatnya. An yaqdiya. Tetapi ketika jazm seluruhnya sama, hadfu harfil ilah. Apa yang dihapus ialah huruf al-ya. Adapun fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid tidak dimasukkan ke sini. Kenapa? Karena itu hukumnya mabni. Kita akan membahas ini adalah orang-orang atau bentuk-bentuk kata-kata yang akan masuk ke bab i'rab. Apakah dia hukumnya marfu, mansub, majrur dan sebagainya. Baik, mungkin nanti anak akan share catatan ini supaya dapat membantu ya. Jadi inilah ringkasan dari apa yang telah kita pelajari dalam pelajaran ciri-ciri atau macam-macam ciri-ciri alamah i'rab. Kemudian insya Allah untuk pekan depan kita akan masuk ke matan. Apa yang telah kita pelajari dan kita sesuaikan dalam matan. Urutannya. Anak sengaja urutannya seperti ini agar lebih efektif, bukan lebih efektif maksudnya biar lebih cepat ya. Adapun nanti kalau langsung masuk ke matan, Anda biasa lihat orang-orang itu agak bingung gitu, agak bingung. Jadi ini fokusnya kepada materi dulu saja. Nanti akan fokus kepada matan pemahaman matan al-ajurumiyah. Baik, kita cukupkan ya. Karena rasa sangat-sangat cukup. Wah, udah lebih 18. Kita cukupkan sesi kali ini. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.